Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menunaikan sholat subuh berjamaah, dan semoga kita selalu diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit mengulang rukun waris, arkanul irs. Rukun waris ada tiga ya. Satu, muwaris, ada yang meninggal, ada yang mewariskan, ada mayit. Yang kedua, al-waris, ada ahli waris. Yang ketiga, al-mawruth, ada harta waris atau disebut dengan at-tarikah allati yukhallifu al-mayyitu 'inda mautih, harta mayit yang ditinggalkan ketika beliau wafat. Untuk yang nomor tiga, harus diverifikasi mana hartanya mayit. Mana hartanya mayit. Yang sering dipertanyakan, Pak Ustadz, kalau harta gono gini bagaimana? Pada prinsipnya harta suami, harta suami. Harta istri, harta istri. Istri sebelum menikah, dia sudah punya harta banyak. Misalkan, dapat warisan dari abahnya. Maka ini adalah harta istri, bukan harta suami. Jadi kalau suaminya meninggal, dia tidak ikut-ikut diwaris. Ini hartanya istri. Kemudian misalkan suami sebelum menikah dia sudah punya harta, warisan, empang sekian, misalkan tanah, ya itu hartanya suami. Kalau harta itu belum dihibahkan kepada istri atau kepada orang lain, maka itu tetap hartanya suami. Yang jadi masalah kalau harta selama bekerja, suami bekerja, istri bekerja. Ini PNS, ini PNS. Nah, kan bisa diverifikasi. Misalkan rumah ini dulu siapa yang beli? Misalkan ya, suami yang beli. Kata istrinya, dulu ada duit saya Pak Ustadz itu 50%. Ya dibagi dua. Berarti rumah ini separuhnya adalah haknya istri. Karena waktu beli istri ikut nyumbang, suaminya nggak cukup duitnya. Nah, maka rumah ini tidak langsung diwaris, harus diverifikasi dulu. Ini ada 50% haknya istri. Dan perlu diingat Bapak Ibu rahimakumullah, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah hubungan suami istri, suami banyak memberikan hadiah kepada istri. Di emas, ulang tahun dibeliin ini, beliin itu. Ya udah, itu sudah hak milik istri. Pengen, apalagi suami-suami yang romantis itu Bu ya, ulang tahun, ujuk-ujuk bangun tidur udah nempel cincin di tangannya.
Itu sudah haknya istri, sudah diberikan oleh suami kepada istri. Nanti kalau suaminya meninggal, ahli waris yang lain jangan otak-atik, itu cincin ini sudah diberikan oleh suaminya kepada istri. Misalkan ketika hidup suami misalkan membelikan, karena istrinya bekerja, suaminya sayang, dibelikan mobil. Mah, tak beliin mobil buat mama. Ya sudah, mobil itu punya istri. Karena apa? Suaminya ngucap punya mama, dan betul-betul terjadi apa? Terjadi ijab kabul, ibaratnya terjadi pemindahan aset. Tuh, kunci dikasihkan, surat dikasihkan, itu sudah sah sebagai hibah. Sudah terjadi ijab kabul bahwa ini memang diberikan oleh suami kepada istri, maka mobil tidak bisa diwaris karena mobil sudah termasuk hartanya istri. Suami wajib ngasih nafkah kepada istri, tapi ingat, istri tidak wajib ngasih nafkah kepada suami. Jadi ini sedikit kembali ke bab zakat. Suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri. Mah, ini zakat dari papa, sekalian nafkah ya. Gak bisa. Ini zakat, gak bisa. Kenapa? Istri menjadi kewajiban suami. Seorang muzaki tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib ia nafkahi, tidak boleh. Jangan dikasih zakat, kasih nafkah. Kita punya orang tua yang sudah sepuh, kita anaknya wajib ngasih nafkah kepada orang tua. Nah, tapi kalau istri wajib zakat, suaminya rada bangkrut, ketipu, sekarang jatuh miskin, kata istrinya, "Pak, melas amat sih Pak, kena zakat kan?" Zakat. Ini tak kasih zakat Pak buat beli kopi, boleh. Kenapa? Suami tidak menjadi kewajiban istri, sehingga istri boleh memberikan zakatnya kepada suami dengan syarat suaminya memenuhi syarat orang yang berhak menerima zakat. Jadi muncul istilah harta gono gini itu ya harus secara Islam ya harus diverifikasi mana yang betul-betul harta suami, mana yang betul-betul harta istri. Yang diwaris adalah murni harta milik mayit. Nah, ada pertanyaan dari salah satu jamaah yang belum saya jawab nih. Istri pertama kan sudah sekian tahun, Pak Ustadz. Istri pertama sudah sekian tahun bersama dia, bisa jadi sampai 20 tahun menemani suami. Kemudian namanya suami, nikah lagi. Istri kedua, baru setahun mayit meninggal. Suami meninggal, istrinya 2. Kemarin kita terangkan bahwa istri kalau ada keturunan, mayit punya keturunan, punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. 1/8 itu bagaimana? 1/8 dibagi 2 istri pertama dan istri kedua. Dibagi bagaimana? Dibagi rata, tidak ada, ini kan udah lama harus dibagi, nggak bisa, dibagi rata. Istrinya 2 ya dibagi rata, meskipun pernikahannya sudah sekian tahun, tapi kan sekian tahun beliau sudah menikmati hartanya suami. 20 tahun dia dinafkahi suaminya, sementara si ini hanya setahun dinafkahi istrinya. Kalau marah, jangan marah kepada aturan Allah, ibu-ibu ya, marah saja kepada almarhum. Bapak ini pakai nikah lagi ya. Jangan marah kepada aturan Allah. Aturan Allah begitu. 1/8 ya udah 1/8 karena istrinya 2 dibagi 2. Tidak ada perbedaan masa lama tidaknya menjadi seorang istri. Yang penting sah sebagai istri, dia berhak mendapatkan warisan. Hadirin rahimakumullah. Kemarin juga kita sebutkan bahwa ahli waris dibagi 2. Ada namanya ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan yang sudah diploting oleh agama. Contoh suami, bagiannya udah paten, kalau nggak 1/2, 1/4. Istri udah paten, kalau tidak 1/4, 1/8. Itu ashabul furud. Ada ahli waris namanya asobah.
Asobah itu adalah orang ahli waris yang hubungannya laki-laki. Ya, dengan mayit itu laki-laki. Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki. Nah, itu namanya asobah. Nah, cara membagi waris, ashabul furud didulukan. Suami berapa? Anak perempuan dapat berapa? Nah, kemudian ada namanya asobah, sisa diberikan semua kepada ahli waris yang namanya asobah. Kita asumsikan ahli warisnya adalah suami, kemudian anak perempuan satu, kemudian ayahnya mayit. Ayahnya mayit. Suami dapat 1/4. Anak perempuan tunggal mendapatkan setengah. Sisanya ayah, semua diambil. Nah, itu namanya asobah. Okay. Asobah itu dibagi 3, Pak. Ada asobah bin nafs. Nah, asobah bin nafs itu yaitu tadi kelompok ahli waris laki-laki. Itu ada urut-urutannya. Yang pertama adalah urutan dari anak dulu. Anak laki-laki, kemudian anaknya yang laki-laki, cucunya laki-laki semua. Nah, ini adalah asobah paling tinggi. Maka anak laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, tentu yang didulukan anak laki-laki. Anak cucu laki-lakinya menjadi terhalang mendapatkan warisan. Nah, kemudian level kedua adalah dari arah ayah nomor 2. Sehingga kalau ada nomor 1 tadi ada anak laki-laki bersamaan dengan ayah, maka yang dapat asobah mana? Anak laki-laki. Ayah mendapatkan berapa? Agama memberikan aturan kalau ada seorang ayahnya mayit, bapaknya mayit, sementara mayit punya anak laki-laki, maka abahnya mayit mendapatkan 1/6. Sementara asobah, jadi kalau pembagiannya begini, ada istrinya mayit, ada anak laki-laki 1, kemudian abahnya mayit. Istri dapat 1/8, kemudian abahnya didulukan, abahnya dapat 1/6, sisanya semua buat anak. Gitu cara menghitungnya. Yang dapat plotting dulu didulukan, sisa semua diambil anak. Baru level ketiga adalah, jadi pertama anak, bapak. Level ketiga adalah saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Nyamping terus anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Terus. Nah, ini level ketiga. Kalau ada level kedua dan level ketiga, otomatis level ketiganya nggak dapat warisan. Contoh, ada ayah dan ada saudara. Mana yang dapat? Ayah. Saudara nggak dapat. Oke. Contoh tadi kan ada, misalkan ada istri, ahli warisnya istri, yang nomor 2 adalah anak perempuan tunggal, ada bapaknya mayit, ada adik kakaknya mayit. Adik kakaknya mayit nggak dapat. Dalam istilah warisnya namanya mahjub, dia terhalang oleh bapak karena bapak lebih tinggi daripada saudara. Baru level keempat, pamannya mayit. Tenang Pak, paman juga masih kemungkinan dapat kalau nggak ada yang lebih tinggi. Lihat, kita ke mamang ya. Mayit nggak punya anak, adik kakak nggak ada. Anaknya adik kakak, ponakannya nggak ada juga, bapaknya nggak ada. Waduh, dapat kita kan nggak dapat Pak, dapat asobah. Contoh, ahli warisnya ada istri, kemudian ada 2 orang anak perempuan, kemudian ada paman. Paman ini maksudnya adalah paman dari ayah. Maka istri dapat 1/8, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, kemudian sisanya diambil oleh paman. Lumayan, paman masih dapat. Nah, itu adalah asobah. Nah, itu tadi namanya apa Pak? Asobah bin nafsi. Asobah secara natural, dia asobah karena dia adalah ahli waris laki-laki. Ada namanya asobah bil ghairi, asobah
seorang perempuan, tadi kan asobah itu laki-laki ya, ini perempuan dapat asobah. Nah, seorang perempuan mendapatkan asobah jika bersamaan dengan saudaranya yang laki-laki. Contoh, anak perempuan. Anak perempuan kalau ada anak laki-laki, apa yang terjadi? Asobah, join dengan kakaknya, mungkin kakaknya yang laki-laki maka join dengan kakaknya, nanti dibagi laki-laki 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Begitu juga saudara perempuan. Kalau nggak ada anak, kan saudara dapat saudara perempuan. Saya contohkan, saudara perempuan itu bisa mendapatkan asobah kalau ada saudara laki-laki. Jadi misalkan mayit punya adik kakak, ada laki ada perempuan, maka semuanya mendapatkan asobah, sisa kemudian dibagi dengan ketentuan anak yang laki-laki 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Nah, yang terakhir adalah ada asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Perempuan mendapatkan asobah sebab orang lain, yaitu saudari perempuan kandung atau saudari perempuan seayah ketika dia mendapatkan warisan bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Contoh, kemarin yang saya ditanya, betul, tetangga saya, bapaknya meninggal, berarti kan ada suami meninggal, ada istri, ada anak perempuannya ada 4, ibunya 1, berarti istrinya 1, istri 1, anak 4. Kemudian ada adik-adiknya almarhum, semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Ini kayak gennya perempuan ini, anak juga perempuan. Maka bagaimana itu warisnya? Istri dapat berapa istri? 8 ada anak. Kemudian 4 anak perempuan ini dapat berapa? Dapat 2/3 dibagi rata perempuan. 2/3 dari peninggalan mayit dibagi rata, dibagi 4 orang. Sisanya baru milik adiknya almarhum yang perempuan itu juga mendapatkan sisa dibagi rata. Jadi dia dapat asobah meskipun dia perempuan karena dia bersamaan dengan anak perempuan. Tapi kalau ada anak laki-laki, udah gak dapet, hilang semua. Anak laki-laki itu virus menghilangkan semua ahli waris. Itu asobah. Hadirin rahimakumullah. Bisa nanti beli bukunya, bisa Pak nanti. Tentang masalah bapak sama ibu, tidak selamanya laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Terkadang sama. Contoh, bapak sama ibu kadang-kadang sama 1/6-nya. Contoh, ada mayit punya anak laki-laki, kemudian ada ayah, ada ibunya. Misalkan si A, Pak Ahmad meninggal, misalkan. Istrinya, Ibu Fatimah dapat 1/8. Anaknya laki-laki mendapatkan asobah ya, belakangan berarti. Kemudian bapaknya mendapatkan berapa? Bapaknya Pak Ahmad dapat 1/6, ibunya Pak Ahmad dapat 1/6, sisanya buat anak laki-laki. Tuh, laki-laki perempuan sama itu. Jadi nggak selalu laki-laki itu lebih besar. Nah, tapi ada satu masalah, ini namanya masalah umroin, masalah 2 Umar, karena ini dulu diputuskan oleh Sayyidina Umar. Ketika ada suami, ahli warisnya suami, yang kedua ibu, yang ketiga ayah. Nah, ini gimana nih? Kalau kita bagi dengan teori yang pertama, berarti kan berapa? Suami dapat
Dapat setengah ya, kan nggak ada anak. Ibu dapat berapa? Kalau mengikuti teori yang dulu, sepertiga. Bapak dapat asobah. Kalau kita asumsikan hartanya adalah 6M. 6M. Berarti suami dapat berapa? Setengahnya berapa, Pak? 3. Kemudian sepertiganya 6 berapa? 2. Ibu dapat 2M. Sisanya 1. Loh, kok bapak lebih dikit dari ibu? Nah, masalah ini. Ini masalah. Akhirnya apa? Setelah dipahami betul ayat Qur'annya, kemudian Sayyidina Umar memutuskan, tidak begitu cara menghitungnya. Gimana? Ibu tidak mendapatkan sepertiga dari waris. Ibu mendapatkan sepertiga setelah dipotong bagian suami. Namanya sulusul baki. Akhirnya bagaimana hitungannya? Suami dapat seperdua. Hartanya kan 6M ya, seperdua. 6 diambil seperduanya berapa berarti? Tinggal 3M. Nah, lalu ibu kan sepertiga dari 3M, bukan sepertiga dari 6. Makanya berapa dapatnya? 1M. Maka 3 ditambah 1, 4M. Sisa berapa? 2. Akhirnya apa? Bapak 2M, ibu 1M. Itu dibalik. Itu masalah Umaroin. 2 masalah yang diputuskan Sayyidina Umar. Nah, yang ketiga, masalah yang kedua apa? Istri, ibu, ayah sama begitu. Istri dapat berapa? 1/4. Misalkan hartanya 12M. 1/4-nya 12 berapa, Pak? 3. Nah, 3. Berarti kan 12M dikurangi 3 menjadi 9. Baru sepertiganya 9 berapa? Nah, 3. Lalu sisanya adalah Bapak. Maka Bapak dapat berapa M? 6. Wah, pinter Bapak. Kalau nggak pakai aturan begitu, nanti kebalik. Bapak dapat sedikit, ibu dapat gede. Nah, itu ijtihad di zaman Sayyidina Umar. Makanya dalam bahasa Arabnya, ibu tidak mendapatkan sulus sepertiga, tapi sulusul baqi sepertiga setelah diambil oleh suami atau istri. Nah, itu masalah, dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Ijtihad Sayyidina Umar itu diterima. Memang cerdas sekali Umar. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian sedikit membahas tentang anak yang lahir dari bukan pernikahan, dari zina, nauzubillah ya. Tapi kan ada itu terjadi. Mungkin waktu zaman jahiliyah belum menikah, punya pacar belum menikah, sudah berhubungan suami istri, berzina. Maka anaknya anak zina. Anak zina ini semua ulama sepakat tidak mendapatkan warisan dari jalur ayah. Dari bapaknya nggak dapat, karena dia bukan anak yang sah. Bapaknya meninggal, anak ini nggak dapat warisan dari bapak. Coba gimana itu, Pak? Ya nggak tahu. Pokoknya hukumnya begitu. Tapi anak dari hasil zina ini mendapatkan warisan dari jalur ibu. Karena anak itu bagian dari ibunya, dia lahir dari situ. Maka dapat warisan dari ibu, nggak dapat warisan dari ayah. Itu ulama sepakat semua. Jadi kalau ada anak zina, tidak mendapatkan warisan dari ayah, tapi mendapatkan warisan dari ibu. Hukum negara beda lagi mungkin ya. Hukum negara kalau tidak salah pernah diputuskan MK itu. Anak zina masih berhak mendapatkan harta dari ayah biologisnya, ayah biologisnya. Kemudian ada masalah lagi, Pak. Kalau ada orang meninggal, istrinya lagi hamil, gimana tuh? Ingat, anak yang dikandungan itu berhak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana? Kita kira-kirakan, ini kalau ulama dulu ya,
Dan mungkin sampai sekarang kita kira-kirakan adalah misalkan istri ini, ahli warisnya cuma istri doang, pasangan baru. Suaminya meninggal, istri lagi hamil. Nah, istri dapat berapa? Kita kira-kirakan kemungkinan terburuk, maksudnya bagi istri, maka anaknya kita hukumi laki-laki. Maka berapa? Ibu mendapatkan 1/8. Kita tunggu anaknya sampai lahir. Ternyata lahir meninggal anaknya. Maka kita kembalikan lagi. Seolah-olah istri tidak punya anak, maka menjadi 1/2. Baru sisanya diwaris kepada ahli waris yang lain. Nah, jadi yang tadinya dapat 1/8 berubah menjadi 1/4. Jadi kita kira-kirakan bagian ahli waris yang lain itu terkecil. Jadi ini kita kirakan bagaimana anak ini, udah kita kira-kirakan laki-laki. Ya. Supaya apa? Nanti tinggal kalau ternyata lahir perempuan, berarti kan sisanya tinggal dikembalikan kepada ahli waris yang harusnya dapat banyak kalau perempuan. Hanya begitu. Tapi tetap dihitung. Nah, maka dalam ilmu waris tidak ada perbedaan bagian waris antara yang bayi dengan yang sudah dewasa. Tidak ada perbedaan. Nah, misalkan jarak anaknya itu jauh sekali. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, masih bayi, masih merah, meninggal, tetap warisannya masih gedean yang bayi daripada tetehnya, karena ini laki-laki. Nah, yang sering saya peringatkan, ibunya atau istri dari almarhum sang ibu ini harus hati-hati. Ingat, ada harta anak yatim, jangan sampai memakan harta anak yatim. Silakan ibu pila-pila, yang tanah sono itu hartanya anak yatim, silakan dikembangkan. Kalau ibu bisa makan dari selain itu, ya makan dari yang lain itu. Saya bisa makan dari harta saya nggak makan harta anak saya. Jadi harta yang salah itu murni buat kepentingan si anak ini. Nanti kalau dia sudah dewasa, kita kasihkan, itu hartamu nak, dari ayah, almarhum ayah. Udah sana. Ya, gitu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada pembahasan orang yang hilang. Udah bertahun-tahun, misalkan suaminya, seorang suami katanya kerja ke Qatar, nggak balik-balik. Masih urip, masih balik. Ini diwaris apa enggak hartanya Pak Ustadz itu? Nah, menurut mayoritas ulama itu harus diputuskan oleh hakim yang menentukan ini suaminya sudah meninggal atau belum. Nanti hakim sebagai wakil pemerintah ini kan nanti menyelidiki itu, kerjasama dengan polisi, kedutaan, masih ada nggak dia di sana, dicek, udah meninggal Pak, ya sudah dihukum meninggal. Jadi jangan diwaris dulu sebelum ada keputusan betul-betul dia sudah meninggal. Atau misalkan ahli waris ada salah satu anak yang entah kemana tuh, ribahnya kemana itu, tetap ini anak harus dikasih bagian, dikira-kirakan ini kalau hidup itu dapat sekian. Misalkan anak itu waktu pergi umurnya masih 20 tahun, 5 tahun ke depan bapaknya meninggal. Secara manusiawi ini anak masih hidup nih anak. Pasti dia sekarang umurnya kira-kira 30 tahun dah. Nah, laki-laki lagi, itu dihitung itu. Jangan-jangan nanti setelah 3 tahun muncul dia. Nah, ini namanya mafkud tetap. Tapi kalau sudah ditunggu 10 tahun kok belum kembali si AA ini, 15 tahun, lapor ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan, ini kakakmu sudah meninggal atau sudah masih hidup. Nanti dengan mungkin negara kan punya infrastruktur polisi segala, dicek, waduh kayaknya Pak 99% meninggal, ya sudah, berarti dikembalikan lagi kepada ahli warisnya itu. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau ada peristiwa seperti
kapal tenggelam. Kapal tenggelam itu. Nah, di situ kan nggak jelas yang mati duluan siapa. Mati bareng. Nah, dalam fikih Syafi'i di sini diterangkan kalau ada kematian seperti tenggelam seperti itu, maka dua-duanya dianggap tidak saling mewaris. Jadi independen masing-masing. Karena dianggap meninggalnya bareng. Kenapa? Kan syarat mendapatkan warisan itu ahli waris dipastikan hidup ketika sang mayit meninggal. Ini nggak tahu nih. Ini dipastikan misalkan pesawat jatuh, jebret, udah meninggal semua. Misalkan ada bapak sama anak pertama yang sudah dewasa, yang sudah kaya. Bagaimana ini? Dapat warisan nggak ini? Enggak. Jadi masing-masing punya ahli waris masing-masing. Dianggapnya dua-duanya meninggal secara berbarengan. Sehingga apa? Satu sama lain tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau misalkan kecelakaan lalu lintas, bapaknya meninggal dulu, baru selang 4 hari anaknya meninggal, maka sang anak masih mendapatkan warisan dari bapaknya. Karena ketahuan tuh yang meninggal duluan bapaknya baru anak. Tapi kalau nggak ketahuan, maka dua-duanya tidak mendapatkan, tidak saling mewariskan karena dihukumi meninggalnya apa? Bareng. Pokoknya pembahasannya orang meninggal semua. Ini memang waris kayak waris. Ingat, kalau nggak ada yang meninggal, nggak ada warisan. Anak-anak kita nggak sopan datang ke bapaknya, Pak minta warisan. Berarti Pak kapan meninggal, kan begitu. Namanya warisan itu setelah meninggal. Kalau nggak ada yang meninggal, nggak ada warisan. Jadi kalau masih hidup itu namanya hibah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita membahas tentang wasiat nih, wasiat. Wasiat itu apa? Memberikan harta kepada seseorang setelah kita meninggal. Nah, ini nanti berikan kepada masjid kalau saya sudah meninggal. Itu namanya wasiat. Tetap itu baik. Tapi kalah baik dengan sodako yang langsung ketika masih hidup. Nggak usah begitu-begitu, itu lebih baik. Tapi dua-duanya baik. Ibaratnya apa? Ada yang mengibaratkan orang wasiat itu adalah orang yang tidak mau memberikan makanan kecuali dia sudah kenyang. Jadi udah kenyang baru dikasihin orang. Tuh ada sisa. Jadi dia nunggu meninggal dulu. Nah, orang yang memberikan wasiat itu disyaratkan berakal, balik, tidak terpaksa. Yang saya ulangi, berakal. Yang nomor 2 balik. Yang ketiga tidak terpaksa. Yang keempat merdeka, bukan hamba sahaya. Nah itu sah. Jadi tidak disyaratkan yang memberikan wasiat itu muslim. Kalau ada orang non muslim berwasiat tetap dilaksanakan karena dia berakal ya. Berakal. Kemudian hadirin rahimakumullah, kemarin saya singgung Rasul bersabda la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Okay. Tapi dalam mazhab Syafi'i ternyata ada hadis lain yang dipegang, kecuali kalau diizinkan oleh ahli waris. Salah kemarin kan ditanyakan Pak Juhri itu, abahnya wasiat supaya ibu tirinya dikasih 200 juta. Tapi jangan lupa ibu tirinya tetap mendapatkan warisan 1/8. Itu yang wajib 1/8. Nah, yang 200 juta bagaimana? Terserah ahli waris. Mau dikasih nggak nih yang 200 ini? Abahnya pesan begitu. Tapi dia dapat warisan loh 1/8. Ternyata 1/8-nya itu 300 juta. Tambah 200, wih, setengah M. Maka ini tergantung ahli warisnya mau diloloskan apa tidak. Kayaknya mah enggak, udah dapat warisan. Itu enggak, berarti tidak jadi. Nah, jadi secara hukum tidak wasiat tidak diberikan kepada ahli waris kecuali kalau ahli waris yang lain mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan maka tidak bisa ditunaikan wasiat almarhum. Karena apa? Karena kebetulan yang diwasiati, yang diberikan wasiat adalah ahli waris yang secara otomatis mendapatkan warisan, maka dia tidak berhak ya, gitu. Kecuali kalau memang ahli warisnya meloloskan dan mengizini. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, orang yang diberikan wasiat itu boleh menolak.
kasih wasiat, enggak lah, saya nggak mau nerima tuh, saya udah kaya kayak misalkan begitu, enggak, terserah. Tapi ya, wasiat itu boleh dibatalkan. Kenapa? Karena wasiat itu kan belum pindah hak milik. Nanti setelah meninggal, saya berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tanah depan rumah itu kamu berikan kepada masjid. Ya, itu saya ngomong itu. Setelah 4 tahun bangkrut saya misalkan, nah saya jual aja lah tanah. Itu sah. Berarti secara otomatis wasiatnya apa? Batal. Karena apa? Karena tanahnya dijual. Berarti nanti ketika saya meninggal, ya nggak ada yang diberikan. Karena apa? Karena wasiatnya sudah dibatalkan oleh sang pemberi wasiat. Karena secara teori wasiat itu tidak akan sah sebelum terjadi yang mewasiatkan meninggal. Padahal dia belum meninggal. Nah, maka sebelum dia meninggal dia bisa merevisi wasiatnya. Wasiat kepada cucu yang nggak dapat warisan, dan wasiat ditulis dapat kasih sekian. Qadarullah, cucunya nakalnya luar biasa, sakit hati tuh kakeknya. Lah, suruh mana surat warisannya direvisi lagi, dikurangi lagi, boleh. Selama belum meninggal. Kalau sudah meninggal ya nggak bisa merevisi, harus ditunaikan. Nah, hadirin rahimakumullah. Terakhir, kalau ahli warisnya cuma istri atau suami doang, ada harta misalkan 10M atau 12M, 12M. Ahli warisnya cuma istri, nggak punya anak, nggak punya apa-apa, 1/4 ya kan? Bisa dapat 1/4, sepertinya 12, 3M. Yang 9M dikemanakan? Nggak ada ahli waris yang lain. Saudara nggak ada. Nah, itu nanti dicari kerabat, dzawil arham, kerabat terdekat. Misalkan ada cucu perempuan dari anak perempuan, itu kan harusnya nggak dapat warisan, Pak ya. Cucu perempuan dari anak perempuan kan nggak dapat warisan kalau ada yang kemarin itu. Tapi karena di sini kosong sama sekali, dia mendapatkan warisan. Anak laki-lakinya perempuan, jadi cucu laki-laki dari anak perempuan kan tadinya nggak dapat ya. Jadi anak perempuannya udah meninggal, tinggal cucunya. Ini sebenarnya nggak dapat, tapi ketika nggak ada ahli waris, maka kerabat-kerabat yang tadinya nggak dapat itu menjadi dapat. Itu namanya dzawil arham. Nanti ada urut-urutannya itu, Pak. Nah, warisannya bagaimana? Warisannya persis dengan jalurnya. Kalau jalur dari anak perempuan ya seolah-olah dia anak perempuan, gitu, gitu Pak. Itu namanya dzawil arham. Dulu ulama itu berdebat. Kalau nggak ada ahli waris, bagaimana? Pendapat yang dulu, kalau tidak salah, diberikan kepada baitul mal. Nah, sekarang kan nggak ada baitul mal, maka yang pendapat ulama sekarang mayoritas sepakat bahwa diberikan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan, tapi dia masih ada dzawil arham. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan, masih ada nasab, tapi memang nasabnya tidak termasuk ahli waris. Okay. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu dulu yang kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.